Qulil Sal, tanyakanlah Bani Israel kepada kaum Israel, anak cucu Israel. Kam atainahum, berapa banyak telah kami berikan kepada kalian, min ayat, dari ayat atau bukti-bukti, bayyinah, yang jelas atau nyata. Wa may yubaddil, dan barang siapa yang mengganti atau yang menukar nikmat Allah, nikmatnya Allah, min ba'di, setelah maja'athu, setelah datang kepadanya nikmat-nikmat itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sungguh sangat keras iqabnya. Jadi ini masih berkaitan lagi tentang Bani Israel yang mana kurang bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Lanjut, zuyyina, dijadikan indah, lillazina, bagi orang-orang yang kafaru, yang kafir. Apa yang dijadikan indah orang-orang kafir? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Jadi sengaja dunia ini diciptakan menjadi indah, bahkan menyilaukan bagi orang-orang yang kafir. Wa yaskharuna, dan mereka menghina, minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ini senantiasa menghina orang-orang beriman. Wal ladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa, fauqahum yaumal qiyamah, di mana orang-orang bertakwa itu fauqahum, lebih di atas dari segala kaum nanti di hari yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wallahu, dan Allah, yarzuqu, memberi rezeki, may yasha'u, kepada siapapun yang dikehendakinya, bighairi, tanpa hisab perhitungan. Jadi siapapun yang dikehendaki Allah, gampang saja Allah berikan nikmat. Kalau detik ini pun Allah mau kasih nikmat, maka Allah akan berikan nikmat. Lanjut, kanan nasu, manusia terdahulu, ummatan wahidan, umat yang satu. Jadi manusia terdahulu itu sebenarnya satu umat. Ya, faba'athallahu, maka Allah mengutus an-nabiyina, para nabi-nabi, mubasyirina, tugasnya apa? Memberi kabar gembira, wa muzirina, dan memberi peringatan. Jadi dua, Al-Quran ini dua, memberi kabar gembira, dan yang kedua memberi peringatan. Ya. Jadi kalau kita baca Quran dan kita bahagia, berarti itu mubasyirina. Tapi ketika kita membaca Quran dan itu membuat kita hati bersedih dan kita pun bersalah di hadapan Allah, maka ayat itu berfungsi munzirina, memberi peringatan bagi kita. Kemudian wa anzala, dan Allah juga menurunkan ma'ahum, kepada mereka, al-kitab. Selain Nabi yang diutus, ada juga kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan itu merupakan bil haq, sesuatu yang hak, benar. Liyahkuma, untuk menghukumi atau memberi hukum, bainan nas, di antara manusia, fi makhtalafu fihi, yang mana perkara-perkara yang mereka selisihkan. Jadi Alkitab, Al-Quran ini turun untuk memberikan penjelasan terhadap apa-apa yang kita perselisihkan. Jadi kita tidak pernah tahu siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini. Al-Quran menjawabnya, dialah Allah. Kenapa sampai bisa teratur begitu? Karena Allah Maha Mudabbir, Allah Maha mengatur. Nah, seperti dari Al-Quran kita tahu. Dari dulu bertengkar orang, kenapa ada benda di langit seperti bunyinya seperti ketukan pintu. Seorang astronom Jepang pernah menemukan ketika dia melakukan misi ke alam raya,
itu pesawatnya diketuk, seperti suara ketukan pintu. Ilmuwan semua mencari itu planet atau apa, benda apa, atau ada makhluk di atas. Ternyata Al-Quran menjawabnya. Was-samai wat-tariq, demi langit dan at-tariq, demi benda langit, planet yang bunyinya seperti ketukan pintu. Jadi Al-Quran sudah jawab. Jadi banyak pertanyaan yang diselisihkan, Al-Quran jawab. Kita lanjut. Tadi faba'athallahu wa anzala ma'ahul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, yang mana mereka berselisih. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah mereka berselisih fihi di dalamnya illal ladzina utuhu min ba'di, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab min ba'di, setelah maja'atuhumul bayyinat, telah datang bukti-bukti yang nyata. Baghyan bainahum, ini orang-orang yang memang sudah benci kepada Nabi Muhammad dan kaum umatnya. Fahadallahu, maka Allah beri petunjuk allazina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, limakhtalafu, terhadap perkara yang mereka perselisihkan, minal haqqi, yang berupa kebenaran, biiznihi, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah berikan petunjuk. Ketika kita berselisih, maka Allah akan berikan petunjuk. Maka kembalilah kepada Al-Quran atau kepada hadis atau ke penjelasan para ulama-ulama kita. Kemudian wallahu, dan Allah yahdi, memberi petunjuk, mayyasya'u, kepada siapapun yang dikehendaki, ila siratin, ke jalan mustaqim yang lurus. Ya, lanjut. Ini selesai tentang perkara orang-orang kafir, orang-orang mukmin. Ini lagi, am hasibatum, apakah kalian mengira, antadkhulu, memasuki al-jannah, di dalam surga. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Ini untuk kita semuanya. Walamma ya'tikum, yang mana belum datang kepada kalian, mathalul ladzina, seperti orang-orang sebelum kalian, khalau min qablikum, yang mana terdahulu mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan? Kaum terdahulu apa yang mereka dapatkan? Masathum, mereka ditimpa. Ada 3 yang mereka timpa. Al-ba'sa, kemelaratan. Ad-darra, penderitaan. Al-zulzilu, goncangan. Ya. Jadi 3 yang dan ini 3 lapis. Ba'sa, darra, zulzilu. Ya. Hatta yaqula, sehingga berkata siapa? Ar-Rasul. Sampai Rasul pun berkata, Rasulnya mereka pun berkata, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman pun juga berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongannya Allah. Coba sampai 3 kali diberi cobaan yang berlapis-lapis, sampai 3 lapis, sampai Rasul-Rasulnya, sampai Rasulullah pun dan orang-orang beriman berkata, kapan datang pertolongannya ini Allah? Ya. Allah jawab, ala, ingatlah, inna nasrallah, sesungguhnya pertolongannya Allah, qaribun, sangatlah dekat. Nah, kita kasih contoh tadi itu al-ba'sa, ad-darra, az-zulzilu. Ketika orang mau pergi ke masjid, 3 lapis coba-cobaannya ya. Ini cobaan alam. Baru mau keluar ternyata gerimis gitu. Ya, jadi muncul nih di dalam hatinya, kalau kena kayak ini gerimis bisa saya sakit. Nah, itu cobaan pertama, itu baru al-ba'sa. Itu contohnya al-ba'sa, seperti gerimis. Kemudian
kalau berhasil lewati al-ba'sa, maka Allah akan kasih ad-dharra, hujan deras. Ya, jadi bedanya masa dengan dharra, ibarat tadi al-masa itu gerimis, ad-dharra itu hujan keras. Apakah kita masih sanggup melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid? Atau cari cara bagaimana supaya bisa sampai ke masjid? Nah, kemudian kalau berhasil lewati ad-dharra hujan keras, maka Allah akan kasih lagi zulzilu. Apa itu zulzilu? Gempa bumi, goncangan rumah. Nah, ini ibarat contoh kecil. Tadi gerimis, lewati gerimis Allah kasih hujan deras, lewat hujan deras Allah kasih goncangan. Makanya Rasul dan orang-orang terdahulu, orang beriman sampai bilang, mata nasrullah, kapan datang pertolongannya Allah? Maka Allah jawab, inna nasrallahi qarib, sungguh pertolonganku sangatlah dekat. Jadi memang kita selalu diuji. Jangan kira kita bisa masuk surga dengan gampang. Makanya saya mengatakan surga itu sangat mahal. Bukan surga itu murah. Bukan surga itu gampang sekali dapati. Surga itu sangat mahal, sampai melewati 3 cobaan berat. Dan memang orang beriman senantiasa diuji. Senantiasa diuji. Kita lanjut. Ini kaitannya lagi pertanyaan orang-orang beriman, orang-orang kaum Israel kepada nabinya. Apa sih yang diminta? Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, maza yunfikun, apa yang harus mereka infakkan. Jadi ini tentang infak. Apa sih yang kita infakkan? Nabi menjawab, qul, katakanlah, ma anfaqtum, apapun yang kalian infakkan itu min khairin, haruslah sesuatu yang baik. Jadi yang kita infakkan itu yang baik, bukan seperti ini karena tidak dipakai, kasih mianu. Tidak baik itu kasih mianu buat dia. Sama juga dengan makhluk hidup, hati-hati. Basi mie kasih kucing. Nah itu juga makhluk hidup. Pernah kasih kucing yang betul-betul makanan yang baik. Kalau bisa belikan ikan kale. Sampai di sini pernah belikan ikan yang kasih kucing. Biasa kepala biru kasih. Kalau beli ikan kepala aku kasih. Yang pelihara kucing yang memang salah ya. Saya pernah diajak oleh saudara saya Zubair lewat Ponti kusu-kusu pagi-pagi. Ada orang di situ, siapa yang biasa lihat? Ini ada saksi yang lihat saya. Ada ibu-ibu itu mulai dari ujung Pontiku sampai ke sana itu ditulis sama kucing. Kalau mau lihat ini jam-jam begini kayaknya, itu ibu selalu pakai masker, pakai jaket. Saya perhatikan ditunggu sama kucing. Ternyata mulai dari ujung sini kasih keluar kantong, dikasih semua itu makanan sampai ujung ke depan. Luar biasa amalannya. Ternyata sudah bertahun-tahun. Nah ini amal-amal tersembunyi. Nah luar biasa. Nah, jadi infakkan yang memang yang terbaik. Kepada siapa? Yang pertama ini aturan untuk siapa yang pertama kali diinfakkan. Falil walidaini, kedua orang tua. Ini yang harus pertama diinfakkan. Yang kedua, wal aqrabin, baru kepada anak, kerabat-kerabat dan sebagainya, keluarga. Yang kedua. Yang ketiga siapa? Al-yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa banis sabil. Wa banis sabil ini anak-anak yang di dalamnya belajar atau menuntut ilmu dan sebagainya, belajar agama siapapun itu. Ini juga masuk kategori yang kita infakkan. Nah, kemudian wa ma taf'alu min khairin, semua kebaikan yang kita kerjakan, yang kalian kerjakan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi alimun, sangatlah mengetahuinya. Kita lanjut di ayat 216. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, al-qital, berperang. Memang diwajibkan berperang, tapi ada syaratnya. Wa huwa kurhun lakum, yang mana tidak menyenangkan bagi kalian. Jadi memang yang sesuatu yang sudah betul-betul tidak menyenangkan bagi kita, yang sudah mengganggu, barulah kita perangi. Dan cara memeranginya pun Allah dan Rasulullah sudah
kasih contoh. Wa asa an takrahu, boleh jadi takrahu yang kalian benci. Nah ini syai'an dari segala sesuatu, wa huwa khairul lakum, ternyata itu terbaik bagi kalian. Jadi kalau ada yang saat ini merasakan sesuatu tidak nyaman, tidak enak, atau kita ketemu dengan orang tidak baik, boleh jadi itu sesuatu yang baik bagi kalian. Nah ini rumusnya. Tetapi kebalikannya, wa'asa, boleh jadi antuhibbu, sesuatu yang kalian cintai atau kalian senangi, ada sesuatu yang kita sangat senang, wa huwa syarrul lakum, ternyata itu mencelakakan kalian. Nah, jadi kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu, dan Allah yang Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kita semuanya dan kalian semuanya la ta'lamuna, tidak mengetahui sedikit pun mana baik, mana tidak baik. Kita ketemu orang, kita tidak tahu dia baik atau tidak. Ternyata dia seorang memiliki hati yang sangat lembut dan senantiasa berzikir kepada Allah. Kelihatannya dia tidak baik, ternyata dia senantiasa berzikir kepada Allah. Kita lanjut, mereka lagi bertanya, yas'alunaka, mereka bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, anis syahril haram, terhadap bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Qitalin fihi, terhadap peperangan di dalam bulan-bulan haram. Apakah boleh orang berperang? Karena di zaman Nabi, para sahabat itu biasanya selalu berperang ya, untuk memerangi kaum-kaum kafir. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah berperang di bulan-bulan haram itu adalah kabirun, sesuatu dosa yang sangat besar. Nah, bulan-bulan haram itu yang mana saja? Ada 4, ada yang tahu? Ada yang tahu bulan-bulan haram? Safar, Bulan Muharram sendiri, apa lagi? Rajab, Syawal, Ramadan. Nah, itu ya. Jadi bulan-bulan haram. Kita lanjut. Mana yang tadi? wasaddu, Ya, pun kita fi kabir, itu dosa besar, peperangan dalamnya. Wasaddun an sabilillah, tetapi menghalangi orang-orang di jalan Allah, wa kufrun bihi, dan mengingkari nikmat-nikmatnya, wal masjidil haram, dan menghalangi orang-orang masuk ke Masjidil Haram, wa ikhraju ahli, dan mengusir penduduk-penduduknya, minhu akbar, itulah dosa-dosa besar. Menghalangi orang pergi ke masjid. Apa contohnya menghalangi orang ke masjid? Adakah orang menghalangi orang ke masjid? Ya? ada. Apa contohnya kira-kira orang menghalangi ke masjid? Ngajak mak, Di jalanan, tutup. Atau kunci masjid. Ya, itu kalau terlambat mungkin nggak disediakan bukan tanah kunci. Ya, atau memang tidak bikinkan jalan. Nah, ini termasuk orang yang tidak bikinkan jalan sampai masuk orang ke masjid. Sengaja beton tutup. Ya, ini kalian, ini termasuk sesuatu yang sangat besar. Bahkan ini sesuatu yang akbar indallah, dosa besar bagi di sisi Allah. Ada lagi yang lebih besar, wal fitnatu akbar minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya, memfitnah orang lebih besar dosanya daripada membunuh. Dua jihad. Kalau kita ceritai orang khususnya kejelekannya, kita akan terjebak dua. al-fitnatul akbar. Bukan juga tidak terjadi kepada orang. Biasanya Kalau al-fitnatul kita ceritai orang dan itu Biasanya memang al-fitnatul betul terjadi akbar. pada orang itu, memang itu berarti itu bukan fitnah, tetapi itu ghibah. Enggak, biasanya Ghibah, dosanya sama dengan fitnah. Ada juga. Kalau kita ceritai orang dan tidak ada sama orang itu adalah baru fitnah, dan dua-duanya dosanya besar di sisi Allah. Fitnah itu lebih kejam Dua daripada terjebak. Kalau bukan ghibah, fitnah. Hati-hati. Tidak ada yang baik. Sampai Nabi mengatakan, "Qul falyakul khairan aw liyasmut." Kalau memang tidak ada kebaikan untuk orang itu, maka
Yang paling terbaik adalah dia. Bahkan Nabi mengatakan, larilah kalau ada orang cerita begitu, karena sementara orang itu seperti proses lagi makan daging manusia tuh, yang lagi segar-segarnya. Hati-hati bercerita tentang orang. Oke, lanjut. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka tidak akan berhenti, orang-orang kafir ini, yuqatilunakum, memerangi kalian wahai orang beriman, hatta yaruddukum, sampai kalian murtad. Lagi berapa menit ini? Lagi 3 menit ya? Oke, lagi 3 menit. Kita lanjut. Andinikum, untuk mengikuti agama mereka. Jadi memang misinya mereka bagaimana kita ikut agama mereka. Ini setelah tahu sampai mereka lakukan semua hal. Wa may yartadid, dan barang siapa sampai murtad di antara kalian, minkum, andinihi, dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, maka dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat, mereka itu habitat, menjadi sia-sia, a'malu, seluruh amal-amalnya menjadi sia-sia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Auzubillah. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman, wal ladzina hajaru, yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, yang jihad fisabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka inilah yang selalu mengharapkan rahmatnya Allah. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat selanjutnya, mereka kembali bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka, mereka kembali bertanya kepada Muhammad tentang apa? Anil khamri, tentang khamar, semua minuman yang memabukkan. Kalau kita minum semua makanan atau minuman yang memabukkan, termasuk tabe, kalau sudah memabukkan akan jadi haram. Apa contoh memabukkan? Teler-teler ini sampai kita pingsan, itu sudah haram bagi kita. Dosa besar. Wal maisir, apa maisir? Judi. Semua bentuk-bentuk judi. Qul fihima, katakan di antara keduanya, atau katakanlah keduanya itu adalah ismun kabirun, dosa yang sangat besar, wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya. Tetapi ternyata juga ada manfaatnya. Wa manafi'u linnas, dan juga mendatangkan manfaat kalau memang pas porsinya atau takarannya. Makanya undang-undang di Indonesia tentang narkoba itu bukan siapa yang menggunakan narkoba, tetapi undang-undang penyalahgunaan narkoba. Karena semua obat kimia ada semua narkobanya. Semua obat kimia ada semua narkobanya, tetapi takarannya yang harus pas. Lanjut. Wa ithmuhuma, tetapi dosanya akbaru min naf'ihima, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kembali mereka bertanya, apa yang kami infakkan? Qulil afwa, katakanlah yang kalian infakkan itu apa hal-hal yang memang kalian perlukan. Kazalika, demikian itu, yubayyinullah, memberikan penjelasan bagi kalian, al-ayat, merupakan tanda-tandanya Allah, la'allakum, agar kalian tatafakkarun, untuk senantiasa berpikir. Cukup dari kita, dari semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan kita